Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamal Andrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera di dalam Tuhan. Selamat bersyukur, selamat menyambut hari baru karunia-Nya. Mari wujudkan sikap iman kita dalam bersyukur pagi ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seperti telah tersedia dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-33 sampai 34 berbunyi demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tentu tahu bahwa minuman soft drink yang biasanya kita konsumsi, apalagi jika kita sedang dahaga atau haus, harganya beragam tergantung tempat di mana Bapak Ibu saudara-saudara dan saya membelinya. Jika kita membeli di kios pinggir jalan, harganya paling berkisar di bawah 5.000. Namun, harga tersebut akan melonjak tinggi jika ada di tempat-tempat tertentu, seperti di rumah makan tertentu atau di restoran atau hotel bintang 5 dan seterusnya. Artinya, tempat di mana ia berada menunjukkan harga yang sebenarnya. Bapak Ibu saudara-saudara, demikian pun juga dengan kualitas hidup manusia. Nah, dari firman Tuhan pagi ini kita akan belajar tentang banyak hal supaya kita bisa mewaspadai juga beberapa hal. Pertama, kenyataan hidup sehari-hari menunjukkan bahwa sikap dan perilaku seseorang sangat ditentukan atau bergantung dari lingkungan pergaulan di mana ia tinggal. Termasuk tentunya di mana ia tinggal, di mana ia bergaul, berdampak pada cara bagaimana orang lain menilai kualitas diri seseorang. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, jika lingkungan pergaulannya baik, maka ia pun menjadi orang baik. Tetapi sebaliknya, jika dalam lingkungan tidak baik, apalagi yang bersangkutan tidak mawas diri, bisa saja hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan pun terjadi. Yang dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa di antara kamu ada yang tidak mengenal Allah. Kedua, sebagai umat pilihan Allah, bukan hanya jemaat di Korintus yang diingatkan oleh Rasul Paulus, tetapi tentunya juga orang-orang percaya saat ini, termasuk Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, bahwa jika kita tidak waspada atau tidak mawas diri, bisa saja Bapak Ibu saudara-saudara dan saya pun terkontaminasi dengan kebiasaan-kebiasaan di mana Bapak Ibu saudara-saudara dan saya tinggal dan bergaul sehari-hari. Termasuk hal-hal yang telah menjadi habitual atau kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam sebuah komunitas atau masyarakat lokal tertentu. Bahkan tidak jarang Bapak Ibu saudara-saudara, pergaulan yang buruk bisa merusak reputasi, nama baik, bahkan prestasi, baik itu prestasi kerja, usaha, kualitas diri seseorang. Bahkan juga kalau kita perhatikan di sekeliling kita, bisa berdampak menurunnya prestasi anak-anak dalam semangat mereka belajar, bersekolah. Mereka terkadang menjadi malas, mereka menjadi orang yang memberontak, bahkan tidak jarang menjadi pecandu. Nah, dan jika hal-hal tersebut juga diadopsi, bahkan telah dianggap biasa, maka boro-boro kita akan mengingat yang namanya dosa. Oleh karena itu berhati-hatilah bahwa kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara dan saya pastinya akan jauh dari berkat Tuhan. Hidup kita bukannya diberkati oleh Tuhan, tetapi akan menghadirkan banyak masalah dalam keseharian kita. Orang bijak tentu tahu Bapak Ibu saudara-saudara, ia akan memilih membiasakan hidup benar sesuai dengan kehendak Allah dan tidak akan membenarkan apa yang sudah biasa seperti yang dikehendaki oleh manusia. Mari kita berdoa. Pagi telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkaulah Tuhan yang penuh kasih. Engkau masih menganugerahkan kepada kami kesempatan hidup
dan menyaksikan kemahakuasaan-Mu. Mari Tuhan, Engkau tuntun kami dengan Roh-Mu supaya kami senantiasa dapat memilih apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang berkenan dalam hadapan Tuhan. Termasuk dengan siapa dan bagaimana kami harus bergaul dengan sesama sehingga mendatangkan kebaikan. Mampukan kami sebagai para orang tua secara khusus untuk membimbing anak cucu kami, memantau mereka dalam setiap tumbuh kembang mereka sehari-hari, sehingga mereka terbebas dari masalah-masalah dan menjadikan mereka sebagai anak-anak yang berkarakter Kristiani. Dan bukakanlah jalan bagi studi gumul juang anak cucu kami. Berikan tumbuh kembang, kesehatan, kekuatan di usia mereka masing-masing. Tuhan, lawatan-Mu kami imani akan hadir bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kuasa-Mu pasti akan dinyatakan saat mereka bertekun dalam pengharapan iman. Dalam perawatan keluarga, dalam perawatan para medis, Tuhan menyatakannya dengan kuasa-Mu saat Engkau membelai pergumulan hidup mereka dan menyembuhkan mereka. Dalam jamahan Roh Penghibur-Mu kami percaya Engkau akan hadir memulihkan setiap hati yang pedih, terluka oleh karena kesedihan dan duka cita. Engkau hibur, Engkau kuatkan. Ya Tuhan, Engkau tentunya akan tetap setia menganugerahkan kepada kami kesempatan untuk menata diri, termasuk tentunya juga bagi saudara-saudara kami yang Tuhan genapkan hari ini 1 tahun kembali melalui hari ulang tahun mereka masing-masing. Bertambahnya usia tentu saja diharapkan juga akan bertambah hikmat, pengetahuan, bahkan juga kemampuan untuk mengenal siapa Tuhan, kemampuan untuk mengenal siapa dirinya, dan pada akhirnya akan terus bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Allah, Engkau sangat mengenal persoalan hidup kami. Gumul juang kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan. Dan ajarkan kami untuk senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap gumul juang kami sepanjang hari ini. Karena kami imani saat kami melibatkan Tuhan, maka tentunya tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus akan hadir. Dengan kuasa-Mu dan dengan cara-cara-Mu menolong kami menemukan setiap jalan keluar atau solusi yang berkenan dalam pandangan Tuhan. Inilah harapan-harapan kami, syukur iman kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang kami imani sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Pandu kehidupan hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.